Pujilah Tuhan. Hari ini saya bawa tema khotbah adalah tanaman Tuhan. God's plantation atau tanaman Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 92. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi tadi sesuai tema khotbah adalah ditanam oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa orang benar adalah mereka, ayat 14, yang ditanam oleh Tuhan. Katakan amin. Ditanam di bait Tuhan, ya, berarti ditanam di gereja Tuhan. Ayat ini, saudara terkasih dalam Kristus, kitab Mazmur berkata demikian, bahwa orang benar ini akan bertunas seperti pohon korma. Seperti pohon korma yang tumbuh subur, seperti pohon aras di Lebanon, ya, seperti pohon korma. Wah, saudara, next slide saya buat. Pohon korma ini orang benar seperti pohon korma. Yang pertama, saudara, pohon korma itu adalah pohon yang kuat, saudara. Katakan bersama saya, kuat. Kuat, karena usianya itu ratusan tahun, paling minimal 100 tahun itu pohon korma, saudara, ya. Jadi pertama, pohon ini adalah pohon yang kuat dan berakar. Demikian kita harus kuat dan berakar dalam firman Tuhan. Amin. Pohon korma dikatakan orang benar seperti pohon korma. Ya, sebelumnya kita lihat di situ dikatakan apa? Seperti pohon korma tumbuh subur. Ya, berbicara dengan fertility. Ya, berarti sudah terkasih dalam Kristus. Next, ya. Pertama, orang benar ini akan subur, artinya punya keturunan. Katakan amin. Beranak cuculah dan bermultiplikasi. Itu firman Tuhan pertama kepada Adam dan Hawa. Be fruitful and multiply. Orang benar diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka itu dikatakan orang benar seperti pohon korma, kuat. Lalu yang kedua, tumbuh subur, ya, punya keturunan. Lalu seperti pohon korma, panjang umur. Engkau tidak akan mati muda, saudara. Katakan amin. Karena dikatakan seperti pohon korma itu 100 tahun, ya, saudara. Umur manusia 70-80 tahun minimal. Jadi saudara mati muda itu, ya, katakanlah supaya kita tolak mati muda, premature death. Biarlah sesuai firman Tuhan kita raih janji firman Tuhan minimal 70-80 tahun. Ya, seperti pohon korma panjang umur. Lalu saudara, pohon korma ini ajaib. Dia ini salah satu pohon yang kalau tidak diairi sekalipun dia tetap bertumbuh dan berbuah. Itu pohon korma, saudara. Saudara ke Mesir, ke Israel, akan kasih tahu guide tournya, pohon korma itu bisa ambil air sendiri dari bawah 200 meter, dia cari sendiri, itu akan mensuplai sampai ke seluruh akarnya, itu ambil air mensuplai seluruh sampai ke ranting, sampai buahnya. Itulah saudara artinya kalau orang benar seperti pohon korma, engkau akan bertahan di masa resesi, engkau akan bertahan di masa krisis, sebab engkau adalah orang benar di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Orang benar itu seperti pohon korma, bertahan di saat krisis. Wah, itu pohon korma. Lalu kata nggak perlu diairi, itu juga tetap tumbuh katanya, ya. Orang berkata, kenapa tumbuhnya itu di padang gurun? Saya kasih lihat dulu waktu ke Israel, itu saudara lihat, Pak, kiri kanan nggak ada yang airi, tapi dia bisa tumbuh kuat. Nah itu, ya. Lalu yang berikutnya tidak dirusakkan seperti pohon korma. Jadi orang benar seperti pohon korma. Lalu anggun, ya, coba kita lihat pohon korma betapa indahnya, saudara. Betapa indahnya. Anggun berarti indah, cantik dan ganteng. Engkau di dalam Tuhan ganteng dan cantik-cantik, saudara. Amin. Saya lihat ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng anak Tuhan semua. Amin. Anggun, saudara.
Itu pohon korma bisa dilihat berbuah ya. Nah, maka itu firman Tuhan berkata demikian ya, betapa luar biasanya firman ini harus tertanam ya. Coba ayat sebelumnya dikatakan, maka orang benar ini mereka yang ditanam di bait Tuhan. Artinya bait Tuhan itu gereja Tuhan ya. Orang benar ini harus tertanam di gereja lokal. Amin. Harus tertanam di gereja. Nah, ini yang menjadi ciri saudara orang benar. Kalau orang benar tertanam ini seperti pohon yang tertanam ya. Baru dia bisa berakar, dia bisa bertumbuh, dia akan ada buahnya. Nah, itulah artinya tertanam ya. Nah, next slide coba kita lihat. Untuk apa tertanam saudara? Supaya kita tertanam ini mengalami pertumbuhan seperti pohon yang tertanam. Kalau kita tertanam di gereja lokal, kita rajin ibadah, kita mengalami pertumbuhan iman, saudara, katakan amin. Pertumbuhan iman, karena iman yaitu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka kita akan mulai mengenal kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, itulah ketika kita tertanam di dalam gereja lokal, pentingnya tertanam itu supaya kita mengalami pertumbuhan iman, ya. Lalu saudara, supaya apa? Berakar dalam firman itu. Pengenalan akan Tuhan, pengetahuan yang benar, dan fondasinya menjadi kuat. Karena dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Tuhan, akan firman Allah. Tapi waktu kita rajin beribadah, kita tertanam dalam gereja, lalu kita mulai mendengar firman, pertumbuhan iman terjadi, berakar, fondasinya menjadi kuat, saudara, ya. Nah, kenapa fondasi menjadi kuat? Karena ada persekutuan erat bersama jemaat dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dan juga itulah ada perlu namanya fellowship, saudara terkasih dalam Kristus. Bahkan dikatakan tadi ayat yang sebelumnya, yang terakhir itu di dalam ayat 15 ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, ya. Bahasa Inggrisnya itu fruitful, become green and fresh, ya. Jadi artinya apa? Engkau masa tua tetap sehat, katakan amin. Green and fresh, tetap sehat, tetap segar bugar. Itu anak Tuhan, ya. Masa tua pun tetap berbuah. Nah, inilah bahwa kita ini, setiap kita ini dipanggil untuk berbuah secara rohani, ya. Maka kalau bagaimana kita mau berbuah, maka kita harus tertanam di dalam gereja lokal, ya, gereja Tuhan. Next slide, saudara terkasih dalam Kristus. Dipanggil untuk berbuah, ya. Maka itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Pak Jimmy boleh bacakan bahwa Tuhan Yesus mengajar ayat-ayat ini bahwa kita ini dipanggil untuk berbuah, saudara. Yohanes 15 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Haleluya, ya. Saudara terkasih dalam Kristus, kenapa kita harus tertanam di dalam gereja lokal? Karena memang kita dipanggil untuk berbuah. Kata Tuhan demikian, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, pemilik ladang anggur itu. My father is a gardener. My father owns that garden, that vineyard, ya. Jadi Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Maka Tuhan berkata bahwa panggilan Tuhan ini, bahwa kita ini menjadi ranting dari Tuhan, menjadi ranting supaya berbuah. Setiap ranting padaku, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita ini menjadi rantingnya Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya, aku ranting Kristus. Ranting itu harus berbuah, saudara. Maka dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah,
dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah ini bagus. Karena yang tidak berbuah dipotong karena tidak berguna. Saudara juga kalau punya pohon di rumah, melihat kok rantingnya kering, saudara akan potong itu, gunting lah, ya kan? Tapi kalau bagus, rantingnya ada buahnya, maka seperti apa yang kata Tuhan masuk akal sekali. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah, katakan amin. Dibersihkan, waduh ini berbuah, puji Tuhan. Tapi biasanya kalau lihat berbuah ada mungkin binatang, mungkin ada pestisida atau ada semut-semut merah, ya kan? Saya ingat waktu masa kecil ada pohon mangga itu banyak binatang-binatang, dibersihkan, sudah disiram, ya kan? Akhirnya bersih, berbuah lagi, lebih banyak supaya kita bisa petik buahnya, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Dari ayat 2 saja dikatakan bahwa kita ini dipanggil untuk berbuah. Kalau tidak berbuah dipotong, ya. Maka ini penting sekali, kalau kita tidak berbuah maka dipotong. Tapi harus kita berbuah, ya. Dan dibersihkan. Kamu memang sudah bersih. Bagaimana Tuhan membersihkan kita? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan, saudara, waktu kita dengar firman Tuhan ini membersihkan baik hati dan pikiran kita, katakan amin. Kita perlu firman. Firman ini membersihkan pikiran kita. Mungkin cara pikir kita salah, mungkin hati kita salah, ya kan? Hati kita mungkin mengeras, hati kita mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya. Lalu pikiran kita salah, ketika kita mendengar firman ada teguran, disitulah kita mulai, oh begini yang benar, ya kan? Maka sudah terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berkata ayat 4, tinggallah dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya. Jadi disinilah bahwa Tuhan mengajar bahwa kita harus berbuah. Nah, supaya berbuah ini sangat penting. Supaya kita berbuah, kita harus melekat kepada Kristus, ya. Memiliki buah, buah jiwa-jiwa, buah kesaksian, dan buah-buah roh, ya. Nah, kita lihat sudah next slide supaya lebih gampang dimengerti. Pohon yang sehat atau gereja yang sehat, maka dikatakan gereja itu ibarat pohon yang ada buahnya, ya. Kalau pohon yang nggak ada buahnya seperti pohon ara, Tuhan lihat kok ada pohon ara dan ada buahnya. Kata Tuhan demikian sama murid-murid, kalau besok pohon itu nggak ada buahnya, aku dikutuk sama Tuhan, akhirnya sampai mati sampai akarnya. Karena setiap pohon itu harus ada buahnya, ada amin. Karena harus ada buahnya. Kalau lihat sama murid-murid, ini pohon kalau nggak ada buahnya besok, nah mati aja, dikutuk sama Tuhan. Nah perhatikan saudara. Pohon yang sehat, bagaimana kita melihat pohon yang sehat? Supaya saudara dapat mengerti dulu, pohon yang sehat akan dilihat pertama dari buahnya. Ada amin. Saudara lihat pohon itu sehat apa tidak? Buahnya ada apa enggak? Kalau ada buahnya, oh saudara akan terus. Saudara baru beli rumah baru, ada pohon yang bagus, pohonnya sehat, banyak buahnya, tidak mungkin saudara tebang. Oh ada buahnya, apalagi buah anggur, buah yang bagus, yang mungkin mangga, ya aduh enak, kita nggak perlu pergi pasar atau supermarket beli anggur lagi, sudah ada buah-buahannya, ya kan? Tapi kalau nggak ada buah-buahnya, kita lihat saja sudah malas, saudara. Maka pasti dipotong. Pohon yang sehat itu dilihat dari buahnya. Pohon yang sehat pasti akarnya kuat, saudara. Amin? Iya. Pohon yang sehat akarnya ini pasti kuat. Pohon yang sehat tertanam di satu tempat, tidak dicabut, diairi, dan dipelihara. Amin. Saudara lihat, pohon baru dia ditanam, baru dia diairi, baru dia bertumbuh, belum ada buahnya, tiba-tiba kalau saudara cabut, saudara pindahkan ke tempat lain, apa terjadi ke pohon tersebut? Mati. Dia baru diairi, baru dia mulai bertumbuh, baru berbuah, saudara pindahkan lagi rumah lain, pindahkan lagi 3 bulan rumah lain, nah saudara mati itu saudara. You are God's tree. Tuhan mau saudara tertanam, katakan bersama saya tertanam di dalam gereja, bukan pindah saudara, ya. Demikian saudara yang tertanam di dalam gereja lokal akan sehat secara rohani, katakan amin.
Kalau tidak, saudara ke sana, ke sini, doktrinnya beda-beda, nah bingung saudara. Gereja A ini, kan beda semua, beda gereja semua. Semua tubuh Kristus adalah satu, katakan amin. Karunianya boleh berbeda. Karunia ini boleh pelepasan, ini nggak ada pelepasan, worship saja. Karena nggak ngerti pelepasan. Yang sini kesembuhan, ya ada yang nggak percaya kesembuhan, ada nubuatan, namanya beda-beda saudara. Tapi saudara harus memang kalau saudara dalam satu gereja, saudara harus tertanam di dalam gereja lokal. Akan sehat secara rohani. Menjadi bagian dari gereja dan persekutuan itu. Katakan amin. Itu saudara ya, maka itu harus tertanam ya dalam gereja lokal. Karena saudara sama kayak domba yang dipelihara. Tiba-tiba domba itu yang sama gembalanya dikasih makan setiap hari. Dombanya keluar dari kandang, masuk ke kandang yang lain. Nah, tadinya gemuk dipelihara, sehat. Habis 2 minggu, 1 bulan lagi dari kandang lain datang jadi kurus, saudara. Nah, makan racun di sana. Atau makan makanan yang tidak sehat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, haruslah setia, tertanam dalam gereja lokal. Katakan amin. Itu saudara, kalau enggak ya enggak tanggung jawab dombanya. Kenapa kamu ke sana masuk kerasukan setan lagi? Ya kan? Nah, itu berbahaya saudara terkait dalam Kristus. Padahal tertanam ya aman. Yang mendapatkan makanan yaitu firman Tuhan. Nah, saudara terkasih, dia dapatkan doa ya. Demikian saudara, sebagai jemaat kita harus turut melayani sebagai jemaat Tuhan. Turut mensupport gereja ya. Baik secara finansial, baik bersaksi, memberitakan Injil ya. Supaya kita tujuannya apa? Menghasilkan buah jiwa-jiwa. Ada amin. Mensupport dalam doa dan puasa, doa syafaat, ya kan? Mungkin saya sangat senang kadang-kadang saya lihat jemaat profilnya, ya kan? Kasih profil GBL di Glodok, kasih firman, ya. Ada yang sharing, saya dapat dari tempat lain. Ini dari gereja Bapak. Saya lihat, senang sekali. Ternyata jemaat GBL di Glodok luar biasa. Amin. Iya, tapi terkadang kala ada juga yang mungkin belum. Tapi kalau yang belum, saya percaya saudara akan lakukan itu. Katakan amin. Share flyernya, masukkan di profil saudara. Iya kan? Saudara harus bangga tertanam dalam gereja lokal. Ada amin. Jangan ada di gereja ini, profilnya gereja lain. Waduh saudara. Iya kan? Saudara harus share video-video pelepasan. Ada banyak orang butuh pelepasan, tidak mengerti di mana. Tapi di sini kita tahu bahwa ada kebenangan dalam Kristus, ada kelepasan dalam Kristus, ada kesembuhan dalam Kristus, ada restorasi, pemulihan dalam Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah, biarlah kita. Itu semua berdasarkan fakta, saudara, katakan amin. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, iya kan? Sehingga kita bisa melihat dulu ada seorang wanita yang datang kita hari Kamis ibadah. Dia duduk saja nggak bisa, kakinya terikat sampai di luar, nggak bisa ibadah, dia keluar terus. Panas masuk dalam ketika pujian saja nggak bisa. Kenapa? Ternyata disantet 7 dukun. Makan 1 hari cuma 1 sendok nasi, saudara. 1 sendok nasi, minum air saja nggak bisa. Kurus ceking sampai 30 kilo, bayangkan. Cari pelepasan, saudara, ini nyata kisahnya. Baru 2 tahun lalu, ya kan? Nah, sudah jadi pengajar sini. Puji Tuhan, sekarang sudah menikah dan punya keturunan. Tadinya sudah boro-boro, nggak bisa ibadah, duduk aja nggak bisa. Ternyata 7 dukun santet. Bagaimana bisa datang gereja ini? Dia cari pelepasan. Cari pelepasan. Saya nggak mau video-video. Mulai dia lihat pendeta-pendeta lain sana sini, dia cari. Tiba-tiba dia buka, lihat saya lagi pelepasan, reaksi saya tanya dalam dia, ini siapa? Dia bilang, kok mendadak reaksi? Mulai dia, keluar roh jahatnya, ya. Nah, situlah dia mulai cari di sini. Pelepasan pertama kali Lucifer di sini, saudara, wanita ini. Kedua, berbagai macam roh jahat dikeluarkan. Dari yang lumpuh tidak bisa jalan, disembuhkan hari itu juga. Bahkan terima karunia Roh Kudus, berbahasa roh, melayani Tuhan, dipulihkan, menikah, punya keturunan. Yesus sudah dahsyat, katakan amin. Itu nyata, saudara. Ada banyak mungkin kesaksian, saudara, ya. Nah, puji Tuhan, karena sekarang dia sedang
ada katakanlah jauh rumahnya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka saudara harus support minimal dalam doa. Tuhan berkati gerejaku, berkati jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang tersesat. Doa dan puasa, doa dengan air mata. Gereja ini didirikan dengan doa dan air mata, saudara. Dengan pengorbanan. Saya dulu rumah pertama saya terjual, itu ratusan juta plus 1 M saya korbankan dalam pelayanan. Segala sesuatu saya korbankan dalam pelayanan, tidak hitung-hitungan. Karena firman Tuhan berkata demikian, saya pegang. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang menuai berkasnya dengan bersorak-sorai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Saudara boleh hari ini ada di tempat ini karena doa dan air mata. Saudara katakan amin. Apalagi doa dan air mata Ibu Gembala di sini. Dia doa bagi gereja ini. Segala sesuatu kita serahkan. Tapi saya bersyukur Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa melayani. Pak Jimmy ini dari awal loh melayani di sini, Ibu Tati, dan dia banyak yang support gereja ini. Saudara, Tuhan memberkati saudara semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Haleluya. Sudah terkasih dalam Kristus, maka itu kita punya goal penuaian raya yang besar. Katakan amin. Maka harus ada, ya kata firman Tuhan tadi, tertanam dalam gereja supaya terjadi pertumbuhan iman, supaya juga kita ini boleh katakanlah berbuah dalam Kristus, memiliki buah-buah roh, ya, karakter Kristus, buah-buah roh, hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan gereja, hidup juga dalam kemurahan, murah hati dengan sesama, ya, lalu juga hidup dalam kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan penguasaan diri. Baik, kita akan next slide, kita lihat firman Tuhan. Kita harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 6. Ibu Sarah baca di situ. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, ayat ini kita perlu perhatikan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan, ia dibuang keluar. Kenapa? Karena seperti ranting yang menjadi kering. Ranting kering ini dibuang keluar karena dia gak ada buahnya. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Yang api itu adalah api Tuhan yang menghanguskan. Segala sesuatu yang kering, yang gak ada buahnya, itu pasti tidak berguna, maka dibuang ke dalam api. Maka sudah terkasih dalam Kristus, kita harus melekat kepada Yesus. Selama kita datang ke dalam gereja, gereja adalah tubuh Kristus, katakan amin. Sehingga melalui kita sering datang ke gereja mendengar firman, demikian kita melekat dengan Tuhan. Ya, maka sudah terkasih dalam Kristus. Injil Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sama-sama kita baca. Dan aku telah menetapkan kamu, apa dikatakan firman Tuhan? Supaya kamu apa? Pergi dan apa? Menghasilkan buah. Dan apa kata firman Tuhan? Kamu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Katakan amin. Nah, Tuhan sudah jelas di sini dikatakan, ya, supaya dikatakan aku sudah memilih kamu. Apa Tuhan memilih kita? Akulah yang memilih kamu untuk, bahkan bukan cuma dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. He ordain us. Dia urapi kita, dia tetapkan kita, dipilih supaya kita pergi. Katakan bersama saya, pergi. Ada kata pergi, go where? Your neighbor. Pergi ke tetanggamu, pergi ke keluargamu, pergi ke orang yang jauh. Supaya pergi, beritakan firman, beritakan Injil, menjadi saksi Tuhan, supaya engkau menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Saya ingat dulu waktu ada orang semangat, woi, bawa jiwa setiap minggu, bawa jiwa, kasih share flyer, kasih share video. Sekarang ada orang-orang yang sudah padam sudah. Semangat lagi, bro. Amin. Katakan di sampingmu, semangat lagi, bro. Iya. Karena setan sedang menggoncang
Kita harus semangat memenangkan jiwa-jiwa, katakan amin. Waktu terus berdetak, saudara. Kita bisa melihat banjir bandang sedang di mana-mana. Sudah dikasih lihat, saya sama istri selalu berdoa. Kasih lihat air di mana-mana. Kayak di Texas, di China, ya kan? Ya kita harus doa, saudara. Ini air juga kita lihat di Jakarta cukup besar. Tapi kita doa terus sebagai penjaga kota. Kita doa apapun yang terjadi, kita percaya anak Tuhan tetap terselamatkan, katakan amin. Karena memang akhir zaman dikatakan ada banyak gempa. Gempa bumi akan terjadi berbagai tempat, bahkan juga gunung-gunung meletus, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita bersatu memenangkan jiwa, saudara. Aku menetapkan kamu untuk berbuah. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, buahmu itu tetap. Dan waktu kita melakukan perintah Tuhan untuk berbuah, nah saudara, luar biasa apa kata firman Tuhan. Apapun yang kita minta dalam doa, Tuhan menjawab doa kita. Nah ini dahsyatnya firman Tuhan, ya, bahwa kita harus punya komitmen memenangkan jiwa. Because you are planted in the church to be fruitful. God have a purpose that you are planted in this church. Tuhan punya tujuan saudara tertanam di gereja ini, katakan amin. Tujuannya engkau menjadi bagian dari gereja ini. Tujuannya engkau menjadi pemenang jiwa. Tujuannya engkau berjalan dengan kuasa Roh Kudus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tujuannya dari mulutmu keluar Injil, keluar kebaikan, katakan amin. Oh, gereja mana? GBLC Glodok. Oh, cirinya beda. Dalam nama Yesus terikat, by force, by fire, come out. Oh, ini gerejanya beda. LTC Glodok. Nah, ada cirinya, saudara, katakan amin. I bind you, Satan, aku ikat kau dengan tali-tali bersih berapi, dengan rantai dari surga. Nah, seperti gembalanya saudara punya ciri yang sama. Ada amin. Apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Itu doa, saudara. Doa-doa deklarasi sudah diberikan, ada ciri-cirinya, ya. Sudah terkasih dalam Kristus, maka kita dipanggil ini jelas untuk berbuah. Kalau tidak tertanam, ada yang kadang sudah keluar, tiba-tiba sudah murtad. Sudah saya ingat ada seorang yang murtad, yang bercerai dengan istrinya. Tiba-tiba dia murtad, saudara. Ah, sayang sekali, karena tidak setia dan tidak komitmen. Ada juga yang terhilang ketika keluar, dia hidup jatuh bangun dalam lembah kekelaman, dalam dosa. Nah, inilah iblis bisa menghancurkan manusia, ya. Nah, tanaman yang baik itu apa, saudara? Karena tadi dikatakan tanaman yang baik seperti pohon korma yang bertumbuh, nah, ya kan, menjadi sehat, kuat, ya, hijau daunnya, lalu ada buahnya, itu tanaman yang baik. Nah, saudara, maka itu kita akan belajar satu ayat yang Tuhan berikan. Next slide ini yang paling penting. Tanaman yang tidak baik ini harus dicabut. Satu ayat ini saja, ini dahsyat artinya. Matius 15 ayat 13. Yuk, coba akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, oh dengar baik-baik, akan dicabut dengan akar-akarnya. Amin. Oke. Kalau tanaman itu tidak ditanam oleh Bapa yang di surga, berarti tanaman itu ditanam oleh siapa? Saya mau tanya. Yes. Amin. Ada dua macam tanaman. Satu ditanam oleh, dia tuh mengatakan tanaman yang baik dan tanaman yang jahat. Katakan bersama saya, tanaman yang baik. Good plantation. Yang kedua, tanaman yang jahat. Tanaman yang evil plantation, planted by the devil. Tanaman yang baik ditanam oleh Bapa kita di surga, katakan amin. Tanaman yang tidak baik ditanam oleh siapa? Iblis. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, itu iblis. Ketika manusia menolak untuk taat kepada firman, menolak untuk mendengar kepada Tuhan, mulai mendengar kepada si jahat ini, saudara, ya.
Maka itu dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted and thrown to the fire. Oh, dahsyat. Yesus datang supaya kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Dia sendiri berdoa kepada Bapa. Ada amin. Dia mengajar doa Bapa kami. Ada amin. Supaya hubungan manusia dengan Allah Bapa yang terputus akibat dosa dipulihkan melalui kuasa salib Kristus itu. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Makanya ketika engkau di dalam Kristus, engkau disebut dengan anak-anak Allah. Katakan amin. The children of Elohim. Nah, saudara dengar baik-baik. Ada tanaman yang diplantation, yang ditanam oleh iblis. Untuk menjadi sebuah tanaman, saudara terkasih dalam Kristus, perlu namanya adanya benih, seed. Ada amin. Sebelum menjadi tanaman, ditabur namanya benih. Benih itu akan membuat ada namanya tanaman. Tanaman akan menghasilkan namanya buah. There are two types of seed, two types of plantation, and two types of fruit. Ada dua jenis benih, ada dua jenis tanaman, ada dua jenis buah. Ada amin. Ada dua jenis anak-anak. Satu dikatakan anak kerajaan surga, satu anak-anak si jahat itu. Katakan amin. Dari mana engkau akan mengenal mereka? Kata Tuhan Yesus sangat simpel. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Beri tepuk tangan yang meriah berilah kita. Buah itu baik atau tidak, engkau akan melihat juga dari tanaman itu. Katakan amin. It is very important. This is very biblical. Saudara terkasih dalam Kristus, makanya dikatakan harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Perikop ini, saudara, perikop ini waktu itu sebentar. Murid-murid Yesus sedang makan dengan tangan, tidak cuci tangan, gitu kan? Lalu orang-orang Farisi ini kan cari-cari kesalahan, gitu kan? Murid-muridmu nggak bersih. Mereka makan lupa cuci tangan. Wah, coba cari-cari kesalahan, gitu kan? Seolah-olah jadi najis. Najis lah, kau kan gurunya, masa kau nggak ngajarin benar murid-muridmu? Cepat-cepat lapar, nggak cuci tangan. Sudah berdoa betul, tapi nggak cuci tangan. Masih kotor. Nah, ya kan? Nah itulah adat istiadat kamu pelihara. Perintah manusia kamu kesampingkan karena Tuhan. Mana lebih penting? Melakukan perintah Tuhan atau adat istiadat? Nah, yang harus dicabut sampai akar-akarnya apa yang ditanam oleh si jahat. Semua ajaran palsu, ajaran sesat, takhayul dicabut sampai ke akar-akarnya. Katakan amin. Iya. Berkatmu tidak ditentukan oleh Hong Shui dan Feng Shui. Mau kau tusuk sate, mau kau tusuk babi, mau kau hadap utara, selatan, timur, barat. Tuhan kita adalah Tuhan seluruh bumi. Bumi beserta isinya milik Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Tuhan dapat memberkati engkau menghadap timur, menghadap barat, menghadap selatan, menghadap utara. Dimanapun engkau berada, di ujung bumi pun Tuhan dapat memberkatimu. Katakan amin. Abraham simpel sekali. Lot pilih, Lot pilih. Mau yang mana? Yang kiri, yang kanan? Lot pilih yang tanamannya subur. Ya sudah, dia Abraham dapat yang jelek, yang sudah biasa kering. Tetapi apa yang terjadi? Menjadi Sodom dan Gomora. Dan tempat yang Abraham tadinya kering diberkati Tuhan berlimpah. Katakan amin. Saudara, jangan lagi percaya pada takhayul, kepada cerita isapan jempol nenek tua atau ajaran-ajaran sesat. Cabut sampai akar-akarnya. Katakan amin. Kenapa sampai akarnya? Kalau masih ada di akarnya, itu akan menjadi sesat. Terus masih bertumbuh, makanya sampai akar Tuhan cabut. Apa saudara yang dicabut? Keduniawian. Oh, kita berkata demikian, bahwa Allah bertahta di atas apa? Di atas apa? Pujian. Saudara tahu nggak pentingnya pujian itu apa? Ketika ada tembok Jeriko, tembok saudara yang nggak bisa runtuh, Tuhan cuma simple.
Mana imam-imam pujian? Gitarilah 7 kali. Muter saja 7 kali. Mereka nyanyi-nyanyi pujian 7 kali. Hari ke-7, ngikuti Tuhan saja. Hari ke-7, tembok itu roboh. Ketika engkau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan dengan air mata, semua penghalangmu akan dirobohkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Alkitab mencatat Paulus dan Silas berada dalam penjara. Mereka terbelenggu dan di tengah-tengah malam. Kenapa tengah malam? Kenapa nggak siang bolong? Karena tengah malam jam 12 sampai jam 3 itu pekerjaan setan. Tengah malam mereka memuji Tuhan sehingga belenggu terputus. Terjadi gempa bumi, penjara pintu-pintu terbuka, mereka lepas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Siapa itu Lucifer yang pemimpin pujian di sorga dulu? He was a worshiper in heaven. He was a leader, a worshiper in heaven. Dia pemimpin pujian. Waktu dia dilempar dari sorga karena menentang Tuhan, melawan Tuhan. Nah, because of his beauty. Maka di dunia dia ciptakan musik. Anak-anak dunia, saudara pakai begini, memujinya, yaitu musik-musik duniawi. Itu adalah tempat di mana iblis mendapat pijakan yang sah. Hello. Yes. Be careful what you worship. Don't worship the devil, worship Jesus. Amin. Kau sudah menyanyi puji-pujian duniawi, saya sudah ngelagunya aja nggak pernah saya dengar semua, nggak pernah apa-apa. Wah, semua lagunya itu kan musik duniawi diciptakan ya oleh dunia. Tentu ada kuasa-kuasa kegelapan, baik di dunia yang ada Illuminati dan lain sebagainya. Saya nggak mau dalam di situ, tapi perhatikan, hati-hati. Setan pakai musik duniawi menjerat anak Tuhan, baik K-pop lah, baik apalah, ya kan? Wah, penuh sesat, saudara. Pada pingsan, pada terhipnotis seperti itu. Tapi itu tidak ada kuasa Tuhan. Saudara, anak muda harus bertobat, katakan amin. Hati-hati dengan keduniawian. Cabut sampai ke akar-akarnya. If not, you will not receive the presence of God. You become a dry Christian. Engkau menjadi Kristen yang kering, saudara, amin. Engkau menjadi ranting yang kering. The Holy Spirit cannot use you. Roh Kudus tidak bisa masuk ke dalam, yaitu masih ada keduniawian. Cannot dwell. Makanya yang berikutnya harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dosa kedagingan, amin. Kecemaran, kenajisan, cabut sampai akar-akarnya. Everything that is not from God be uprooted and thrown to the fire. Sama-sama dalam nama Yesus. Segala sesuatu dalam hatiku, dalam pikiranku yang bukan berasal dari Bapa di surga, dicabut sampai ke akar-akarnya, dibuang ke api Tuhan. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mungkin ada yang tertanam dalam hidup kita, sudah lama mungkin kita tidak tahu. Harus dicabut, saudara. Makanya waktu ngomong tentang hal-hal adat istiadat, Tuhan ngomong apa, saudara? Next slide, pertanyaan berikutnya, ya. Apakah kita gandum atau lalat? Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Ya, makanya saya tadi bicara mengenai benih. Saya bicara mengenai tadi dikatakan mengenai tanaman. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Katakan bersama saya, benih yang baik. It's a good seed. Hal kerajaan surga menanamkan benih yang baik. Benih yang baik itu adalah Injil. Katakan amin. Yesus menanamkan benih yang baik. Nah, coba kita melihat ayat berikutnya. Tetapi pada waktu semua orang apa? Tidur malam hari. Waktu lengah. Waktu nggak berjaga-jaga dan berdoa. Ada amin. Secara spiritual kau sudah nggak berjaga-jaga dan berdoa. Iblis masuk lalu melalui musik keduniawian. Menjadi anak-anak rebellion zaman sekarang. Sudah perhatikan, saudara, ya. Datanglah, siapa dikatakan? The enemy. Nah, musuh si iblis menaburkan benih apa? Lalang di antara gandum. Gandum itu berbulir, berbuah dan baik. Lalang itu kering. Memang gak dicabut. Waktu ada kata Tuhan, apakah cabut? Kata malaikat, jangan, nanti saja. Tuhan, apakah dicabut? Jangan, nanti saja, akhir zaman. Biarlah dua-duanya bertumbuh bersama. Makanya ada rapture.
Satu diangkat, satu ditinggalkan. Katakan amin. Nah, gandum dan lalang ini bukan cuma bicara orang fasik, saudara, tapi dalam kerajaan Tuhan masih ada lalangnya ternyata. Ya, ketika dikatakan demikian, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah apa? Lalang. Datang dari mana? Ternyata si musuh menanam. The devil is sowing seed also. God is sowing seed of goodness. The devil is sowing seed of evil. Dua-duanya bertumbuh menjadi satu tanaman, saudara. Ya, maka Tuhan memberikan Roh Kudus, ada buah-buah roh, itu adalah buah yang baik, katakan amin. Tapi ketika kenapa dikatakan ada buah-buah yang tidak baik, ya? Nah, sudah terkasih dalam Kristus, next slide. Kita baca firman Tuhan. Penghakiman akhir zaman, pemisahan rohani. Matius 13, 40-43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Akhir zaman lalang ini memang akan terjadi pemisahan rohani. Gandum dan lalang akan dipisahkan, yaitu anak-anak kerajaan surga akan dipisahkan dari mereka yang masih belum bertobat sungguh-sungguh bahkan. Ini yang hal firman yang asli harus kita dengarkan, Injil yang murni, saudara. Maka hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan sampai kita menjadi lalang, tapi kita harus menjadi gandum Tuhan yang berbuah, katakan amin. Baik memiliki buah jiwa. Sudah berapa jiwa kau bawa? Baik memiliki buah karakter, buah roh, kesabaran, kasih, kesetiaan, lemah lembut, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Yang masih suka melawan-lawan orang tua, yang masih suka harus bertobat, katakan amin. Maka sudah terkasih dalam Kristus, perhatikan firman Tuhan, ya. Maka dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam apa? Dalam apa? Kerajaannya. Ini ayat mengerikan. Ternyata dalam gereja, dari antara 12 rasul ada satu penyusup, namanya siapa? Yudas Iskariot. Dari awal dia pencuri uang dari persembahan, dia gak jujur. Akhirnya cintanya akan mamon menjual Yesus dan dia mati, saudara. Ada amin. Jangan sampai mati rohani, ada amin. Yudas was among the disciple. Yudas itu di antara murid-murid. Atau gak mengerikan sekali, saudara. Maka dalam kerajaannya iblis menyusup benih-benih Yudas, benih-benih kejahatan yang masukkan, saudara. Maka itu dikatakan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Have ears, listen. Maka dikatakan demikian, orang-orang benar akan bercahaya. Doa saya, saudara, adalah orang-orang benar sesuai kitab Daniel, orang-orang bijaksana yang akan bercahaya seperti bintang-bintang selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Bintangmu harus bersinar, katakan amin. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, bintangku harus bersinar, katakan amin. You have to shine. Bintangku harus bersinar, tidak boleh redup, saudara. Maka saudara terkasih dalam Kristus, dikatakan tadi apa yang tidak ditanam, evil plantation from the devil have to be uprooted and thrown to the fire. Apa itu evil plantation? Apa itu tanaman-tanaman yang sudah ditanam dalam hati manusia? Matius 15 ayat 18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut, kata Tuhan, berasal dari hati, itu yang menajiskan orang. Apa yang dikatakan evil plantation? Karena itu dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan segala dosa. Cabut keluar dari hati dan pikiranmu, maka engkau akan menjadi orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. If you still have bitterness in heart, kalau engkau masih ada kepahitan, izinkan Tuhan mencabut kepahitan itu, katakan amin. Amin. Kalau kau masih ada dendam, kebencian, itu bukan benih dari Bapa di surga, katakan amin. Amin. Kau mengizinkan plant itu, tanaman kebencian, dendam, terus bertumbuh, berakar
saudara. Penyakit saudara. Makanya perlu namanya pengampunan. Sebab Allah mau mengampuni kita, katakan amin. You have to listen what Jesus say. Saudara, maka dikatakan pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran cabul, Tuhan cabut dari pikiranku, katakan amin. Let it be uprooted, be thrown to the fire. Let my mind be holy. Let me have the mind of Christ. Biar aku memiliki pikiran Kristus, katakan amin. Yes. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan dikatakan bukan pembunuhan secara langsung. Saya percaya ini orang kejam kalau membunuh. Tapi kata Tuhan, dosa amarah menghujat sesama manusia itu sama dengan dosa pembunuhan ataupun fitnah. Kita harus cabut, jaga lidahmu, katakan amin. Yes. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen ternyata didapatnya itu lalang. You gotta be racun. Kenapa dilihat oleh malaikat? Ini lalang. Malaikat hanya akan menyabit gandum, saudara. Amin. Yang bawa sabit gandum, sabitnya taruh di lumbung Tuhan. Lalang, gimana gue mau cabut? Ini menjadi penghalang rapture, penghalang keselamatan. Kalau ternyata masih ada perzinahan, masih ada penyimpangan seksual LGBT dan lain sebagainya, sungguh-sungguh harus bertobat, katakan amin. Everything that is not planted by my heavenly Father will be uprooted. Semua yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut, katakan amin. Sesungguhnya hari itu aku berkata, aku tidak mengenalmu, kata Tuhan. Siapa engkau? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga boleh masuk dalam kerajaan surga, katakan amin. Hey, the gospel is very strong. Hear, let him that has ear hear. Gereja Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan akan firman, maka firman ini dan Roh Kudus turut menyempurnakan hidup, karakter, pikiran, dan hati kita. Beri tepuk tangan yang meriah piala kita, katakan amin. Amin, saudara. Yes. Engkau gak harus terus tiap kali makan makanan bubur, engkau perlu makanan keras. Amin. Kalau sudah dewasa perlu stick, saudara. Amin. Makan bubur terus kapan dewasa? Amin. Ya. Maka itu sudah segala sumpah palsu, dusta, saksi dusta. Tinggalkan itu. Jadi orang Kristen jangan berdusta, katakan amin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat, kata firman Tuhan. Maka dikatakan segala pencurian, korupsi, penipuan, saya percaya Anda ada di sini. Maka perhatikan segala dosa dan kejahatan, roh kemalasan rohani harus dicabut keluar. Rajinlah baca firman Tuhan. Satu ayat saja tadi dapat mengubah hidupmu, katakan amin. Yes. Saya hari Jumat, saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau khotbah apa? Saya siapkan, ini masa-masa krisis, khotbahnya ini ya Tuhan. Mau saya khotbah A, B, C begini kan? Tapi hati saya belum damai sejahtera, diam. Nanti dulu, pokoknya nanti dulu. Saya terus diam, doa dulu. Tiba-tiba satu ayat Matius 15:13 baca itu. Wah, diajar sama Roh Kudus langsung ini. Kalau ada plantation, evil plantation, ini nggak bisa pengangkatan. Engkau harus khotbahkan ini. Kalau belum di-uproot, belum dicabut sampai ke akar-akarnya, ini benih dari si jahat yang ditabur pada malam hari. Ya. Roh kemalasan rohani, iblis akan membuat orang malas baca Alkitab, malas berdoa. Ayo baca Alkitab, ya nanti. Nanti keburu pengangkatan selesai, ya kan? Nah, muji Tuhan ada waktu, baca firman ada waktu. Nanti umur 20 nanti, umur 15 nanti, umur 40 nanti, umur 70 tidak bisa baca, matanya sudah. Saudara, jangan malas. Ada amin. Ketika engkau mulai belajar firman Tuhan, engkau akan mengenal Tuhanmu, katakan amin. Firman ini penuh kuasa, katakan amin. Maka sudah perhatikan, kemalasan rohani, malas memuji Tuhan, malas menyembah, malas terlibat dalam gereja. Nah, ini berbahaya. Roh pemberontakan menentang kebenaran, ya, menentang firman, itu namanya roh pemberontakan. Menentang Allah, menentang firman Tuhan, ini namanya rebellion spirit.
lalu penyembahan berhala dan sihir, ini semua dicabut keluar. Ajaran-ajaran palsu, saya nggak akan terlalu detail, saudara. Addiction, keterikatan destruktif, miras, narkoba, judi, segala sesuatu yang destruktif berasal dari iblis. Katakan amin. Cabut sampai ke akar-akarnya supaya kau bebas. Katakan amin. Jangan ada lalang yang bertumbuh dalam hatimu dan dalam pikiranmu, saudara terkasih dalam Kristus. Selesai, terakhir, solusinya apa? Kata firman Tuhan. Next slide. Repent and be holy. Yesaya 1:16 sampai 19. Oke, tadi bacakan sini. Yesaya 1 pasal 1:16 sampai 19. Yesaya 1 ayat 16 sampai 19. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Haleluya. Jika kamu menurut mau mendengar, kamu akan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Memang kadang firman Tuhan begitu keras menegur kita, tapi kita belajar menjadi serupa gambaran Kristus. Katakan amin. Karena jelas firman Tuhan hari ini mengajar untuk bertobat dan hidup yang kudus. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, baik hati kita, baik pikiran kita. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan memanggil bertobat, artinya meninggalkan dosa dan kejahatan. Katakan amin. Meninggalkan segala kekerasan hati, stony heart. Berdoa, Tuhan, if there is a stony heart, please uproot that stony heart. Kalau ada hatiku batu di hatiku, cabut Tuhan. Ada amin. Supaya aku boleh memiliki lemah lembut, roh lemah lembut, meekness, untuk tunduk taat kepada firman-Mu. Maka kita mau bertobat, kita mau hidup dalam kekudusan. Jelas dikatakan, bersihkanlah, basuhlah dirimu, bersihkan diri, jauhkan perbuatan jahat. Berhentilah berbuat jahat, artinya stop berbuat kejahatan ataupun dosa, ya. Jadi inilah firman Tuhan supaya kita tidak ada dosa lagi, hidup dalam kebenaran, suci pikiran, suci hati, suci perkataan, suci perbuatan, ya. Baik supaya tidak ada lagi kebencian, kepahitan, semua dicabut dari hati kita, dari pikiran kita, semua virus-virus dari si jahat cabut. Belajarlah berbuat baik, amin. Belajar untuk berbuat baik. Usahakanlah keadilan, ya. Artinya belalah orang lemah, orang miskin dan lain sebagainya, anak yatim, paruh janda. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan sekarang betapa luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Orang yang merendahkan diri datang di hadirat Tuhan, mau mengaku dosanya. Tuhan adil, mau mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga ketika engkau masih ada lalang itu dicabut, dan engkau menjadi gandum-gandum Tuhan yang dipersiapkan untuk masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati meteraikan firman-Mu agar segala sesuatu yang bukan dari Bapa di surga dicabut, dibuang keluar. Haleluya. Amin.